Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Nah, kali ini aku mau membahas soal P3K guru, teman-teman. Jadi bagi teman-teman guru yang sedang mempersiapkan tes P3K di tahun 2025, silakan bisa pantengin video dari aku kali ini ya, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang bertanya-tanya bagaimana sih untuk mengikuti tryout gratis dari aku, silakan terus pantengin video ini ya, teman-teman. Nanti di tengah-tengah video akan aku sampaikan caranya seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku nih, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal dan info yang berkenaan dengan tes P3K. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe nih, aku doakan semoga dimudahkan ya teman-teman, bisa lulus dengan mudah satu kali tes saja. Amin amin ya robbal alamin. Soal nomor 1, Anda adalah guru di sebuah sekolah yang baru saja menerima laporan tentang adanya siswa yang membawa petasan ke lingkungan sekolah. Bagaimana langkah terbaik yang harus Anda lakukan? A. Segera memeriksa tas semua siswa di kelas untuk memastikan tidak ada barang berbahaya. B. Melaporkan insiden ini kepada atasan dan bekerja sama dengan wali kelas serta BK untuk menindaklanjuti. C. Memanggil siswa yang dicurigai dan memberikan teguran langsung agar tidak mengulanginya. D. Mengadakan pertemuan mendadak dengan seluruh siswa untuk mengingatkan peraturan sekolah tentang barang berbahaya. Menghubungi orang tua siswa yang bersangkutan agar mereka yang menangani masalah ini. Nah, di sini masalahnya ada siswa yang membawa petasan ke lingkungan sekolah. Ini masih laporan ya teman-teman. Kita sebagai seorang guru, kalau masih laporan kita kan belum bertemu dengan siswanya, seperti itu. Opsi yang A, segera memeriksa tas semua siswa di kelas untuk memastikan tidak ada barang berbahaya. Nah, jadi ini kan berarti pemeriksaannya tiba-tiba ya teman-teman, tanpa prosedur yang jelas seperti itu. Jadi pemeriksaan tas siswa secara langsung tanpa prosedur yang jelas bisa melanggar privasi dan menciptakan ketidaknyamanan ya teman-teman. Jadi walaupun ingin razia seperti itu, seharusnya ada prosedur yang jelas seperti itu. Dan biasanya juga terjadwal. Opsi yang B, melaporkan insiden ini kepada atasan dan bekerja sama dengan wali kelas serta BK untuk menindaklanjuti. Nah, di sini bagus teman-teman. Jadi karena di sini kita tidak tahu siswanya seperti itu. Di sini kita juga hanya sebagai guru, tidak dijelaskan sebagai wali kelas dan lain sebagainya ya teman-teman. Kita memang harus bekerja sama dengan wali kelas dan juga BK. Di sini juga kita sekadar melaporkan kepada atasan, namun selanjutnya kita langsung memberitahu wali kelas dan BK untuk menindaklanjuti. Karena di sini akan ditangani secara profesional dengan orang-orang yang memang seharusnya menangani ya teman-teman. Jadi kita melibatkan pihak yang berwenang di sekolah. Jadi kan seperti kepala sekolah, wali kelas, dan guru BK seperti itu. Jadi opsi yang B bagus sekali. Opsi yang C, memanggil siswa yang dicurigai dan memberikan teguran langsung agar tidak mengulanginya. Nah, di sini ya teman-teman, jadi teguran langsung tanpa pendampingan dari pihak terkait bisa membuat siswa itu nanti akan beralasan ya teman-teman, jadi defensif seperti itu, jadi tidak mengakulah dan lain sebagainya, dan ini kurang efektif dalam jangka panjang. Jadi lebih baik kita melibatkan pihak-pihak yang berwenang yang terkait di sekolah seperti itu. Opsi yang D, mengadakan pertemuan mendadak dengan seluruh siswa untuk mengingatkan peraturan sekolah tentang barang berbahaya. Nah, di sini sebenarnya bisa dijadikan langkah tambahan ya teman-teman. Namun di sini tidak langsung menangani kasus ini secara spesifik. Di sini kan hanya ada siswa tertentu saja ya teman-teman. Satu siswa yang dilaporkan membawa petasan ke lingkungan sekolah. Jadi lebih baik kita menangani siswa tersebut terlebih dahulu. Opsi yang D, menghubungi orang tua yang bersangkutan agar mereka yang menangani masalah ini. Nah, kita memang sewaktu-waktu harus bekerja sama dengan wali murid ya teman-teman. Namun ini lebih baik dilakukan setelah koordinasi dengan pihak sekolah terlebih dahulu. Jadi nanti agar pendekatan yang diambil lebih sistematis dan sesuai aturan. Jadi kalau sekolah masih bisa menangani, alangkah baiknya sekolah terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi opsi yang terbaik adalah opsi yang B.
Soal nomor 2, seorang siswa sering datang terlambat ke kelas dan terlihat kurang fokus saat pelajaran berlangsung. Apa yang harus dilakukan guru? A. Memberikan teguran langsung di depan kelas agar semua siswa disiplin dan bertanggung jawab. B. Mendiskusikan dengan orang tua siswa dan meminta mereka mengawasi anak di rumah lebih ketat. Ini di rumah ya teman-teman, opsi yang B. Opsi yang C, mengajak siswa berbicara secara pribadi untuk memahami alasannya dan mencari solusi bersama. D. Memberikan hukuman dengan mengurangi nilai tugas sebagai bentuk disiplin. E. Memotivasinya dan terus mendorong agar ia bisa tepat waktu tiba di sekolah. Nah, di sini ya teman-teman, ada siswa yang sering datang terlambat ke kelas. Jadi selain itu juga terlihat kurang fokus saat pembelajaran berlangsung. Tidak dijelaskan masalah siswa tersebut apa. Opsi yang A, memberikan teguran langsung di depan kelas agar semua siswa disiplin dan bertanggung jawab. Nah, di sini memberikan teguran ya teman-teman. Sedangkan kita tidak tahu alasan siswa tersebut apa. Siapa tahu ada alasan yang masuk akal di baliknya ya teman-teman. Mereka punya masalah di rumah dan lain sebagainya. Jadi kalau langsung memberikan teguran itu kurang bijaksana. Apalagi tegurannya di sini langsung di depan kelas seperti itu. Walaupun seakan-akan akan mengajarkan siswa lain disiplin dan bertanggung jawab, namun ini akan membuat siswa tersebut malu ya teman-teman. Jadi mempermalukan siswa. Alangkah baiknya kalau ingin memberikan teguran secara pribadi terlebih dahulu, seperti itu. Opsi yang B, mendiskusikan dengan orang tua siswa dan meminta mereka mengawasi anak di rumah lebih ketat. Nah, diskusi dengan wali murid itu bisa dilakukan ya teman-teman. Kita melibatkan seperti itu. Namun alangkah baiknya ada penanganan dari diri kita terlebih dahulu sebagai seorang guru ya teman-teman. Lalu juga kita seakan-akan menyalahkan orang tuanya karena hanya orang tua yang harus mengawasi lebih ketat seperti itu ya teman-teman. Jadi opsi yang B kurang bijaksana. Opsi yang C, mengajak siswa berbicara secara pribadi untuk memahami alasannya dan mencari solusi bersama. Nah, ini bagus sekali teman-teman. Jadi yang dilibatkan kita dan juga anak tersebut saja terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu tidak hanya itu, jadi dicari solusi bersama. Ini kan guru membantu memfasilitasi ya teman-teman. Misalnya ada masalah, membantu ia keluar dari masalahnya dan lain sebagainya. Opsi yang D, memberikan hukuman. Hukuman di sini tidak efektif kalau langsung diberikan ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita cari tahu terlebih dahulu penyebabnya seperti itu. Jadi opsi yang D di sini kurang bijaksana. Opsi yang E, memotivasinya dan terus mendorong agar ia bisa tepat waktu tiba di sekolah. Nah, bisa bagus ya teman-teman karena kurang fokus seperti itu, datang terlambat, bisa saja tidak termotivasi. Maka tugas guru adalah memotivasi seperti itu. Namun dengan terus mendorong agar ia bisa tepat waktu di sekolah tanpa kita mencari tahu terlebih dahulu, menanyakan ya teman-teman, mengajak curhat dan lain sebagainya, ini juga kurang bijaksana. Seakan-akan kita tidak ingin melihat point of view dari anak tersebut ya teman-teman. Jadi kita harus memberikan kesempatan anak tersebut untuk berbicara seperti itu. Jadi opsi yang C di sini bagus sekali. Soal nomor 3, seorang guru harus mengelola kelas dengan jumlah siswa yang cukup besar dan tingkat kemampuan yang beragam. Apa strategi paling efektif yang bisa dilakukan? A. Memberikan tugas yang sama kepada semua siswa agar adil dan selalu mengevaluasi pembelajaran. B. Menunggu hingga semua siswa dapat mengikuti dengan kecepatan yang sama. C. Berkomitmen fokus pada siswa yang cepat memahami materi dan terus mengasah kemampuan mereka. D. Menggunakan metode ceramah dan diskusi sebagai pendekatan pembelajaran. E. Mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan dan memberikan diferensiasi pembelajaran. Nah, di sini ya teman-teman, kuncinya adalah di kemampuan yang beragam ya teman-teman. Jadi siswa kita itu jumlahnya cukup besar, maka tingkat kemampuannya juga beragam ya teman-teman. Jadi tidak sama satu sama lainnya, berbeda-beda seperti itu. Kita harus menghargai perbedaan tersebut. Dengan cara apa? Jadi opsi yang A, memberikan tugas yang sama. Justru sama ya teman-teman, ini menandakan bahwa kita tidak menghargai perbedaan, padahal jelas-jelas kemampuannya beragam ya teman-teman. Kalau kita berikan tugas yang sama itu tidak akan adil ya teman-teman, seperti itu. Opsi yang B, menunggu hingga semua siswa dapat mengikuti dengan kecepatan yang sama. Ini juga tidak efektif dan efisien karena kan setiap anak memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Ada yang mudah memahami, ada yang tidak ya teman-teman. Kalau kita menunggu itu akan membuat waktu tidak efektif dan efisien. Opsi yang C di sini ya teman-teman,
Kita harus fokus karena di sini berkomitmen fokus pada siswa yang cepat memahami materi saja ya teman-teman. Bagaimana siswa yang lambat? Apakah kita tidak akan memberikan perhatian? Jadi di sini lebih berhati-hati ya teman-teman, kita eliminasi karena pasti salah. Opsi yang D, menggunakan metode ceramah dan diskusi sebagai pendekatan pembelajaran. Nah, di sini bagus, tidak ada masalah. Karena kita juga tidak bisa menghindari ceramah ya teman-teman. Namun alangkah baiknya jika disuguhkan metode di situ, kita pilih metode yang student center ya teman-teman. Kalau ceramah di sini masih teacher center, diskusi ini juga sudah bisa student center sebenarnya. Opsi yang E, mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan dan memberikan diferensiasi pembelajaran. Nah, jawaban ini lebih bagus dan juga lebih masuk sesuai dengan konteks soal ya teman-teman. Jadi mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan berarti kan kita menyadari bahwa kemampuan siswa itu berbeda-beda. Biasanya kalau sudah dikelompokkan nanti tugasnya akan berbeda juga ya teman-teman. Hal selanjutnya yang akan dilakukan adalah memberikan diferensiasi pembelajaran. Jadi dari kata different, berbeda seperti itu. Jadi nanti pembelajarannya akan berbeda siswa satu yang lainnya dengan kemampuan yang rendah dan tinggi ya teman-teman, seperti itu. Jadi opsi yang E di sini bagus sekali. Ketika seorang siswa mengalami kesulitan belajar dan tertinggal dari teman-temannya, apa yang sebaiknya dilakukan guru? A, menasihati siswa tersebut untuk lebih dan memberikan tugas tambahan untuk dikerjakan di rumah. B, menerapkan reward punishment dalam membimbing siswa tersebut agar terus termotivasi untuk maju. C, memberikan bimbingan tambahan dan menyesuaikan metode pengajaran. D, menyarankan orang tua untuk menyewa tutor pribadi. E, memberikan motivasi namun juga tidak melupakan siswa lain karena juga memerlukan perhatian. Jadi ada yang mengalami kesulitan belajar, yaitu tertinggal dari teman-temannya. Sedangkan teman-temannya misalnya sudah satu langkah lebih maju di depan ya teman-teman. Jadi sudah mahir apa, sedangkan siswa tersebut belum, seperti itu ya teman-teman. Opsi yang A, menasehati siswa tersebut untuk lebih dan memberikan tugas tambahan untuk dikerjakan di rumah. Jadi untuk lebih di sini tampaknya menggantung ya teman-teman. Seharusnya ada kelanjutannya seperti itu. Jadi kalau kita menasehati saja lalu memberikan tugas tambahan dianggap kurang efektif ya teman-teman, karena kita tidak melihat dari segi si anak seperti itu. Kita hanya memaksa anak tersebut untuk lebih rajin di rumah. Ini juga kurang bijaksana ya teman-teman. Opsi yang B, menerapkan reward punishment dalam membimbing siswa tersebut agar terus termotivasi untuk maju. Nah, reward dan punishment di sini belum tentu efektif dan efisien juga ya teman-teman. Walaupun ada istilahnya, ada penguatan positif negatif, namun di situ juga ada batasannya. Kalau penguatan positif biasanya menggunakan rewardnya juga tidak boleh berlebihan, jadi paling tidak poin tambahan, lalu juga pujian, seperti itu ya teman-teman. Lalu juga kalau punishment di sini masuk kepada penguatan negatif juga tidak boleh berlebihan dan tidak boleh berbentuk fisik ya teman-teman. Seharusnya yang bisa membuat mereka lebih baik. Jadi di sini reward dan punishment masih agak ambigu dan tidak aman untuk dipilih ya teman-teman, karena kita tidak tahu jenisnya apa. Opsi yang C di sini lebih bijak teman-teman, jadi memberikan bimbingan tambahan dan menyesuaikan metode pengajaran. Jadi di sini kan karena ada yang tertinggal seperti itu, maka kita harus berikan bimbingan tambahan sehingga ia bisa sama dengan teman-temannya seperti itu. Nah, menyesuaikan metode pengajaran ini masuk ke pembelajaran berdiferensiasi karena di situ kemampuannya sudah tidak sama ya teman-teman, sudah tertinggal seperti itu. Jadi seharusnya kita sesuaikan metode pengajarannya yang sesuai dengan anak tersebut. Jadi opsi yang C bagus sekali. Opsi yang D, kita hanya menyalahkan orang tua ya teman-teman. Tidak ada usaha dari diri kita sendiri sebagai seorang guru. Jadi opsi yang D kurang bijak. Opsi yang E, memberikan motivasi namun juga tidak melupakan siswa lain karena juga memerlukan perhatian. Karena di sini betul ya teman-teman seperti itu. Namun di soal itu hanya difokuskan pada anak yang kesulitan, tidak membahas siswa lainnya. Betul, kita tidak melupakan siswa lain seperti itu karena juga memerlukan perhatian. Namun kita milih jawaban ini seakan-akan tidak sesuai dengan konteks soal ya teman-teman. Di sini fokus pada anak tersebut saja. Jadi yang terbaik di sini adalah opsi yang C.
Soal nomor 5, seorang guru ingin meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam diskusi kelas. Apa strategi yang paling efektif? A. Memberikan penghargaan kepada siswa aktif dalam menjawab pertanyaan. B. Menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek atau diskusi kelompok. C. Memberikan tugas individu lebih banyak agar siswa lebih memahami materi. D. Menerapkan metode presentasi dan demonstrasi dalam setiap pembelajaran. E. Memberikan nilai tambahan kepada siswa yang sering berpendapat ketika diskusi. Nah, di sini yang dimau soal adalah bagaimana meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam diskusi kelas. Opsi yang A, memberikan penghargaan kepada siswa aktif dalam menjawab pertanyaan. Nah, pemberian reward sebenarnya tidak masalah ya teman-teman, namun tidak selalu efektif untuk dilakukan. Seperti itu, rewardnya juga harus ada batasannya, tidak boleh berlebihan. Nah, penghargaan di sini tidak jelas ya teman-teman. Lalu juga kata penghargaan seakan-akan terlalu wah seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa membuat minder teman yang lainnya. Jadi opsi yang A di sini kurang bijaksana. Opsi yang B, menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek atau diskusi kelompok. Nah, di sini bagus sekali ya teman-teman untuk mendorong keterlibatan aktif siswa. Jadi karena metode berbasis proyek dan diskusi ini memungkinkan siswa itu berpikir kritis, berbagi ide, dan bekerja sama. Apalagi di sini kata kuncinya diskusi ya teman-teman, sudah sesuai konteks soal. Dan proyek di sini juga dalam menentukan proyek, pengerjaan proyek ya teman-teman, penentuan alat dan bahan dalam pengerjaan proyek itu juga pasti ada diskusi di dalamnya ya teman-teman. Jadi untuk menciptakan proyek yang luar biasa yang berhasil pasti akan melewati proses diskusi di kelompok tersebut. Jadi opsi yang B di sini sudah masuk sebenarnya. Lalu opsi yang C, memberikan tugas individu lebih banyak agar siswa lebih memahami materi. Nah, jadi kalau tugas individu di situ tidak langsung meningkatkan partisipasi dalam diskusi ya teman-teman, malah bisa membuat siswa lebih fokus pada tugas sendiri, jadi individual seperti itu. Opsi yang D, menerapkan metode presentasi dan demonstrasi dalam setiap pembelajaran. Nah, kalau presentasi dan demonstrasi kan sebenarnya siswa lain banyak mendengarkan presentasi ya teman-teman. Jadi masih ada kemungkinan siswa akan pasif sebagai pendengar saja seperti itu. Jadi opsi yang di sini belum tentu efektif juga. Opsi yang E, memberikan nilai tambahan kepada siswa yang sering berpendapat di kelas. Mungkin saja ini bisa masuk ke motivasi nantinya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dapat nilai itu akan memotivasi mereka untuk berpendapat seperti itu. Ini bisa masuk kepada reward kecil juga. Namun sekali lagi ini bisa membuat siswa lain merasa kurang dihargai jika ia tidak sering berbicara atau berpendapat ya teman-teman, seperti itu. Jadi bisa membuat yang lainnya minder. Yang paling bagus di sini adalah opsi yang B ya teman-teman. Jadi di sini tidak menspesialkan siswa tertentu seperti itu, tapi menggunakan metode diskusi kelompok dan PJBL ya teman-teman, seperti itu. Jadi opsi yang B lebih baik. Soal nomor 6, bagaimana seorang guru dapat memastikan bahwa penggunaan teknologi dalam pembelajaran benar-benar efektif? A. Menggunakan teknologi dalam berbagai aspek pembelajaran tanpa membatasi metode tradisional. B. Memanfaatkan teknologi secara terstruktur dengan menyesuaikan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. C. Memberikan kebebasan penuh kepada siswa dalam mengeksplorasi teknologi yang ada. D. Menggunakan teknologi pada materi tertentu agar tidak mengurangi interaksi langsung dengan guru. E. Mengombinasikan teknologi dengan pendekatan konvensional namun tidak mengutamakan salah satu metode. Nah, jadi di sini kan tujuannya ingin memastikan bahwa penggunaan teknologi itu efektif dalam pembelajaran ya teman-teman. Jadi opsi yang A, menggunakan teknologi dalam berbagai aspek pembelajaran tanpa membatasi metode tradisional. Berarti kan masih menggunakan metode tradisional seperti itu ya teman-teman, dan kebanyakan metode tradisional itu tidak menggunakan teknologi walaupun mungkin ada beberapa metode konvensional yang menggunakan teknologi seperti itu ya teman-teman. Jadi sedikit tidak seimbang di sini, tidak sesuai seperti itu pernyataannya. Lalu juga tidak semua materi atau siswa cocok dengan teknologi ya teman-teman. Jadi beberapa konsep lebih baik dipelajari secara langsung melalui interaksi atau praktek seperti itu. Dan di sini bisa membuat guru dan siswa terlalu bergantung pada teknologi, padahal pembelajaran tetap membutuhkan keseimbangan sebenarnya. Jadi opsi yang A di sini kurang baik. Opsi yang B, memanfaatkan teknologi secara terstruktur dengan menyesuaikan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. Nah, di sini lebih bijaksana teman-teman.
Karena memang penggunaan teknologi dalam pembelajaran itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran ya teman-teman, sesuai dengan kebutuhan siswa agar benar-benar efektif dan tidak sekedar menjadi alat tambahan tanpa arah ya teman-teman. Jadi harus sesuai dengan TP-nya. Lalu juga opsi yang C memberikan kebebasan penuh kepada siswa dalam mengeksplorasi teknologi yang ada. Nah, kalau memberikan kebebasan penuh tanpa batasan juga ya teman-teman, mereka mungkin menggunakan teknologi untuk hal yang tidak relevan dalam pembelajaran. Mungkin saja misalnya kita menggunakan teknologi yaitu medsos dalam pengumpulan ya teman-teman, dalam pengumpulan tugas. Jadi kita harus membatasi penggunaan medsos yang baik untuk siswa yang memberikan dampak positif itu yang mana. Kita harus memilih ya teman-teman dan memfilter seperti itu. Opsi yang D menggunakan teknologi pada materi tertentu agar tidak mengurangi interaksi langsung dengan guru. Nah, di sini ya teman-teman materi tertentunya tidak dijelaskan yang sesuai dengan TP misalnya seperti itu ya teman-teman. Jadi masih ambigu. Kalau pada materi tertentu saja kalimatnya, padahal teknologi sebenarnya dapat diterapkan lebih luas untuk mendukung berbagai aspek pembelajaran seperti itu. Jadi kita kan terlalu memberi batasan untuk opsi yang D. Jadi opsi yang B di sini lebih aman untuk kita pilih ya teman-teman, tidak memiliki makna lain seperti itu. Opsi yang E mengombinasikan teknologi dengan pendekatan konvensional namun tidak mengutamakan salah satu metode. Kombinasi memang terkadang harus dilakukan ya teman-teman, juga terkadang penting seperti itu. Namun jika tidak ada strategi yang jelas, guru mungkin kesulitan menentukan kapan dan bagaimana teknologi digunakan secara efektif seperti itu. Jadi perlu adanya perencanaan berbasis kebutuhan siswa agar teknologi tidak hanya sekedar menjadi pelengkap, tetapi benar-benar meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu harus sesuai dengan TP tadi ya teman-teman. Kalau sudah sesuai TP kan berarti sesuai dengan kebutuhan siswa seperti itu. Soal nomor 7, seorang guru ingin meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka. Apa langkah paling efektif yang bisa dilakukan? A. Mengadakan komunikasi yang fleksibel dengan orang tua, baik melalui pertemuan rutin maupun media lain yang efektif. B. Mengundang orang tua pada momen tertentu untuk membahas perkembangan siswa tanpa membebani mereka. C. Memberikan laporan akademik berkala sebagai bentuk transparansi tanpa perlu interaksi lebih lanjut. D. Menyediakan sesi konsultasi bagi orang tua yang secara aktif meminta keterlibatan lebih dalam pendidikan anaknya. Mengajak orang tua dalam kegiatan sekolah tetapi tetap memberikan batasan agar tidak mengganggu kebijakan sekolah. Nah, di sini ya teman-teman. Opsi yang A, mengadakan komunikasi yang fleksibel dengan orang tua, baik melalui pertemuan rutin maupun media lain yang efektif. Jadi keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak tidak hanya terbatas pada pertemuan formal ya teman-teman, tetapi juga bisa dilakukan dengan komunikasi yang fleksibel dan berkelanjutan. Ini baik. Lalu juga ini ya teman-teman, kita bisa menggunakan media lain, misalnya WhatsApp, membuat grup paguyuban dan lain sebagainya. Seperti itu ya teman-teman. Opsi yang B, mengundang orang tua pada momen tertentu untuk membahas perkembangan siswa tanpa membebani mereka. Nah, di sini ya teman-teman, keterlibatan wali murid tidak seharusnya hanya terbatas pada acara-acara khusus. Jadi di sini kan pada momen tertentu ya teman-teman. Opsi yang C, memberikan laporan akademik berkala sebagai bentuk transparansi tanpa perlu interaksi lebih lanjut. Nah, justru tanpa interaksi lebih lanjut ya teman-teman. Jadi ini kurang sempurna opsinya. Jadi bisa membuat orang tua merasa pasif dan kurang terlibat dalam perkembangan anak kalau tidak ada interaksi lebih lanjut. Opsi yang D, menyediakan sesi konsultasi bagi orang tua yang secara aktif meminta keterlibatan lebih dalam pendidikan anaknya. Jadi ini bagi orang tua yang secara aktif meminta keterlibatan lebih. Bagaimana bagi orang tua yang tidak pernah ini ya teman-teman, mengajukan diri seperti itu. Jadi pasif. Jadi sebagian besar orang tua terkadang kurang inisiatif dan tidak terlibat sama sekali. Justru kita ya teman-teman yang harus merangsang. Dengan cara apa? Opsi yang ada di sini lebih bijak. Opsi yang E, mengajak orang tua dalam kegiatan sekolah tetapi tetap memberikan batasan agar tidak mengganggu kebijakan sekolah. Nah, di sini ya teman-teman memang penting untuk mengajak orang tua dalam kegiatan sekolah seperti itu. Tetapi jika terlalu dibatasi, nah kata batasan di sini maknanya agak negatif ya teman-teman. Jadi orang tua bisa merasa tidak diberi kesempatan yang cukup untuk berperan aktif seperti itu. Jadi opsi yang A di sini lebih aman untuk dipilih daripada opsi yang lainnya. Opsi yang lainnya itu masih ada sisi negatifnya ya teman-teman, seperti itu.
Soal nomor 8, seorang guru memiliki siswa ABK dalam kelasnya, tetapi metode pengajaran yang digunakan masih bersifat umum. Apa yang harus dilakukan guru agar pembelajaran lebih inklusif? A. Menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan individu siswa tanpa mengurangi standar akademik yang telah ditetapkan. B. Menggunakan pendekatan diferensiasi untuk memastikan setiap siswa termasuk ABK mendapatkan dukungan sesuai kebutuhannya. C. Menerapkan metode pembelajaran universal yang dapat diakses oleh semua siswa tanpa modifikasi tambahan. D. Memberikan kesempatan kepada siswa ABK untuk menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran yang sudah ada di kelas. E. Menyediakan sesi pembelajaran tambahan bagi siswa ABK di luar jam pelajaran, terutama untuk membantu pemahaman mereka. Jadi kasusnya ya teman-teman, ada siswa ABK di kelas seperti itu. Namun sejauh ini metode yang digunakan guru itu masih bersifat umum. Jadi opsi yang A, menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan individu siswa tanpa mengurangi standar akademik yang telah ditetapkan. Nah, di sini ya teman-teman, memang benar pembelajaran harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, tetapi jika hanya fokus pada individu tanpa strategi khusus, bisa membuat kelas kurang inklusif ya teman-teman. Jadi tidak dijelaskan strategi khususnya itu apa. Opsi yang B, menggunakan pendekatan diferensiasi untuk memastikan setiap siswa termasuk ABK mendapatkan dukungan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di sini lebih masuk ya teman-teman, di sini juga menyebutkan tentang ABK sesuai dengan konteks soal seperti itu. Jadi pendekatan ini lebih efektif, di mana siswa ABK dan siswa lainnya tetap belajar bersama dengan berbagai strategi yang telah disesuaikan ya teman-teman, seperti itu. Jadi opsi yang B di sini lebih bijak dibanding opsi yang A. Lebih aman juga karena sesuai ya teman-teman dengan konteks soal. Opsi yang C, menerapkan metode pembelajaran universal. Universal di sini kan umum ya teman-teman, karena setiap siswa terutama ABK memiliki kebutuhan unik. Jadi harus dimodifikasi agar ABK bisa mengikuti dengan optimal ya teman-teman. Jadi jangan universal. Opsi yang D, memberikan kesempatan kepada siswa ABK untuk menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran yang sudah ada di kelas. Ini kan tidak adil ya teman-teman. Jadi bisa membuat mereka kesulitan. Justru gurulah yang perlu beradaptasi dengan kebutuhan mereka, bukan sebaliknya ya teman-teman. Opsi yang E, menyediakan sesi pembelajaran tambahan bagi siswa ABK di luar jam pelajaran untuk membantu pemahaman mereka. Nah, di sini sebenarnya bagus ya teman-teman, kita bersedia meluangkan waktu kita seperti itu. Namun ini tidak sesuai dengan pembelajaran inklusif, karena kalau pembelajaran inklusif itu adalah belajar bersama dalam satu kelas, meskipun ada siswa normal dan juga yang ABK ya teman-teman. Kalau kita memisahkan seperti itu, jadi seakan-akan mereka tidak diperlakukan yang sama. Seperti itu ya teman-teman, dispesialkan. Ini tetap jadi satu di kelas, namun metode yang digunakan berbeda ya teman-teman, seperti itu. Itu lebih bijaksana. Jadi opsi yang B di sini lebih tepat teman-teman. Siswa tetap berada di dalam lingkungan yang sama, lalu pendekatannya diferensiasi dan menjamin inklusivitas tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran. Soal nomor 9, sekolah Anda ingin meningkatkan kesadaran siswa terhadap keamanan sekolah. Strategi mana yang paling mungkin menghasilkan dampak jangka panjang? A. Menyelenggarakan seminar keamanan sekolah setiap awal tahun ajaran. B. Melibatkan siswa dalam patroli keamanan sekolah untuk mengawasi area tertentu. C. Menjadikan pendidikan keselamatan bagian dari kurikulum dan aktivitas rutin sekolah. D. Membuat poster dan spanduk tentang pentingnya keamanan sekolah di berbagai sudut sekolah. E. Memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif dalam menjaga keamanan sekolah. Nah, di sini ya teman-teman, strategi mana yang paling mungkin menghasilkan dampak jangka panjang pertanyaannya. Jadi sebenarnya opsi A sampai E di situ adalah usaha ya teman-teman, atau strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap keamanan sekolah. Namun ada satu opsi yang paling berdampak, apalagi jangka panjang ya teman-teman. Menyelenggarakan seminar keamanan sekolah di sini bisa ya teman-teman untuk meningkatkan kesadaran siswa, lalu juga melibatkan siswa dalam patroli keamanan sekolah untuk mengawasi area tertentu yang dianggap kurang pengawasan atau berbahaya ya teman-teman, itu bisa.
Nah, langsung kita bandingkan ya teman-teman. Opsi yang C menjadikan pendidikan keselamatan bagian dari kurikulum dan aktivitas rutin di sekolah. Jadi di sini sangat luas ya teman-teman. Opsi A dan B sudah terwakili dengan opsi yang C karena di sini sudah menjadi bagian dari kurikulum seperti itu, berkelanjutan ya teman-teman. Opsi yang D membuat poster dan spanduk tentang pentingnya keamanan sekolah. Ini juga bisa dijadikan strategi ya teman-teman, bagian dari opsi yang C. Opsi yang E juga penghargaan bagi siswa yang aktif bisa dijadikan strategi juga. Namun ini sudah diwakilkan dengan opsi yang C ya teman-teman. Jadi opsi yang C di sini lebih luas. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di sekolah untuk meningkatkan kesadaran siswa ya teman-teman, antara lain menyelenggarakan seminar, lalu juga mengadakan patroli keamanan, membuat poster, spanduk, memberikan penghargaan, dan itu semuanya adalah bagian dari opsi C. Jadi kita pilih opsi yang paling bisa berdampak seperti itu. Soal nomor 10, seorang siswa sering datang terlambat ke kelas dan terlihat kurang fokus saat pembelajaran berlangsung. Apa yang harus dilakukan guru? A. Menegur siswa secara langsung di depan kelas agar menjadi pelajaran bagi siswa lain tentang pentingnya disiplin. B. Membuat aturan yang lebih ketat seperti memberikan tugas tambahan kepada siswa yang sering terlambat agar lebih disiplin. C. Menginformasikan kepada wali kelas atau guru BK agar mereka yang menangani permasalahan siswa secara lebih profesional. D. Berkomunikasi dengan siswa secara pribadi untuk memahami penyebab keterlambatan dan mencari solusi yang dapat diterapkan. E. Membiarkan siswa menghadapi konsekuensinya sendiri tanpa intervensi karena tanggung jawab disiplin ada pada dirinya. Nah, sebenarnya soalnya mirip-mirip ya teman-teman. Tadi ada soal serupa yang mirip, jadi mungkin opsinya saja yang berbeda seperti itu. Menegur siswa secara langsung di hadapan siswa lain itu akan membuat siswa tersebut malu ya teman-teman. Kita belum tahu alasan mereka datang terlambat, kurang fokus saat pembelajaran tuh karena apa. Jadi tadi alangkah baiknya kita harus mencari tahu terlebih dahulu dan mencari solusi bersama seperti itu ya teman-teman. Opsi yang B membuat aturan lebih ketat ya teman-teman. Contohnya memberikan tugas tambahan, sama ini tidak selalu efektif untuk dilakukan. Tidak langsung merubah perilaku siswa tersebut ya teman-teman. Opsi yang C menginformasikan kepada wali kelas atau guru BK. Nah, di kasus ini ya teman-teman kita harus care. Jadi tidak sama seperti soal yang petasan tadi. Kita harus melibatkan atasan mungkin kalau memang dibutuhkan, melibatkan wali kelas dan BK. Namun di sini kan tentang keadaan siswa ya teman-teman. Kita bisa menyaksikan langsung di sini. Alangkah baiknya kita lebih care, yaitu opsi yang D bagus ya teman-teman. Berkomunikasi dengan siswa secara pribadi, tidak perlu menegur di hadapan orang banyak karena akan membuat malu. Lalu juga mencari solusi yang dapat diterapkan. Ini bagus. Jadi kita tidak hanya memarahi, tidak hanya menasehati, memotivasi, namun juga memberikan solusi ya teman-teman, seperti itu. Kontribusi kita lebih besar. Opsi yang E, membiarkan siswa menghadapi konsekuensinya sendiri. Ini pasti salah ya teman-teman. Kita tidak membantu seperti itu. Yang terbaik adalah opsi yang D. Nah, itu dia teman-teman soal nomor 1 sampai 10. Jadi silakan teman-teman bisa menghitung sendiri salah berapa dari 10 soal. Selanjutnya bisa dikalikan 5 ya teman-teman. Jadi total poinnya berapa. Bisa komen di kolom komentar berbagi tentang hasil yang teman-teman peroleh. Nah, selanjutnya ada kuis. Dalam sebuah rapat seorang guru mengkritik metode mengajar Anda di depan rekan-rekan lain. Bagaimana respon terbaik? A. Menjawab kritik dengan sabar agar tidak dianggap lemah. B. Menyadari kelemahan dan segera memperbaiki metode mengajar. C. Mendengarkan kritik dengan terbuka dan mengajak diskusi untuk mencari solusi. D. Membuat kritik tersebut sebagai motivasi dan tetap percaya diri dalam mengajar. E. Memilih damai dan mau belajar metode yang dianggap baik oleh rekan kerja. Nah, di sini masuk kepada kompetensi sosial kultural ya teman-teman. Jadi hubungan kita dengan rekan kerja di sekolah seperti itu. Silakan teman-teman bisa menjawab di kolom komentar opsi mana sih yang terbaik seperti itu. Nah, terima kasih sudah menonton. Semoga lulus P3K semua yang belajar dari channel aku ya teman-teman. Semoga lulus dipermudah dalam satu kali tes saja. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.